mobil kok sekarang Uberan ya? Kok gojekan ya? Uberan jadi ini suicide gojekan ya, mateng. Ya kan? Anda pakai ini joke, tapi Anda mesti tahu. Dan satu perubahan itu butuh dana, teman-teman. Butuh dana. Makanya Anda salah banget kalau Anda UM pakai MBA kecil. Salah. Ya, itu tujuan pertama. Kenapa MBA mesti gede? Tujuan kedua, ketika nanti Anda sudah jadi unit manager, leader, kan saya tadi bilang, sebaiknya kalau memang mau selling, gunakan waktunya itu pakai reselling. Kalau reselling kan sudah kenal, dulu sudah nasabah, pasti closing lagi lebih gampang dong, nggak perlu pakai waktu banyak gitu. Nanti ya. Nah, dan ada hubungannya juga dengan rekrutan, teman-teman. Ada paham nggak? Sometimes calon rekrutan paling bagus dan sering terjadi itu justru dari nasabah kita. Nanti ya, dia lihat kita loh, lihat perubahan kita loh. Teman-teman, Anda mesti percaya saya. Di luar sana bisnis konvensional itu problem banyak, naik turun silih berganti. Ketika kita muncul untuk yang kesekian kalinya mungkin mampir karena mungkin pas gak ada kerjaan, mungkin pas kosong, gak ada training, gak ada BOP, Anda mampir ke salah satu klien yang memang ada tertarik untuk rekrut. Mungkin pas itu dia momen lagi ada masalah, ya kan? Pas itu dia sudah lihat ada berubah lagi gitu, wih tambah keren, ya kan? Pokoknya tambah beda lah, gitu ya. Teman-teman, mungkin saat itu adalah momen dia menyerahkan diri untuk direkrut. Itu sering terjadi. Kalau dia mantan nasabah, wah habis pasti enak. Kenapa? Dia sudah punya market pasti. Kalau Anda tanya saya, Pak, agent ditulis bagus itu kriterianya apa? Nomor satu, kriterianya dia harus punya market. Dan nomor dua, ya dia harus punya keinginan besar untuk berubah, untuk kaya. Nanti ya, teman-teman, Anda tahu nggak di bisnis ini kita memang butuh orang yang memang mau kaya gitu loh. Kalau orang nggak kepingin kaya, di bisnis ini nggak jalan. Karena bisnis ini memang bisnis bisa mempercepat orang cari kaya lebih cepat gitu. Nah kalau dia uang nggak penting lah, yang penting happy, nggak cocok guys. Dia harus nggak cocok. Ya, yang benar dia harus memang benar happiness nomor satu. Tapi happiness pasti diimbangi dengan kita kaya gitu. Pasti lebih happy. Tuh lihat, orang nggak kaya tapi happy itu happynya dipaksa sebenarnya, benar ya? Untuk memaksakan happinessnya dia. Tapi kalau kita sudah happy beneran dan kita memang megang duit, saya yakin lebih happy. Bener nggak sih? Loh ya kan? Loh, anda percaya nggak kalau kita sekarang happy? Ini sudah happy kondisi sekarang kayak gini. Tapi kalau Anda lebih kaya dari hari ini, lebih happy nggak kira-kira? Anda punya orang tua, ajak orang tua pergi. Bukan cuma lihat, suruh dia beli, happy nggak? Hal sepele nggak usah ngomong berlian. Suruh beli baju yang banyak. Happy nggak? Happy. Betul? Anak kita hari ini sudah happy ikut kita jadi anak kita, betul? Coba ajak ke Time Zone, coba ajak mainan yang mahal yang dia lebih happy lagi. Happy nggak kira-kira? Happy. Nggak mungkin anak kita masih kecil sama wes nggak usah Pak, hidup hemat aja Pak. Wih, luar biasa. Iya. Medeni anak kayak gitu. Nggak lucu blas ya. Harusnya ya dia boros. Namanya anak kecil kudu boros ya kan. Kalau sampai kecil bisa hemat, wah ini medeni. Besok gue harus medeni. Nggak punya teman bisa ya. Paham ya teman-teman ya? So, bisnis ini secara sistem, saya mau tanya, ini kan cuma gambaran di atas kertas. Kadang-kadang gitu kan ngomongnya. Pertanyaan saya, bukankah gambaran di atas kertas ini memang bisa diaplikasikan kan? Benar nggak? Asal kita nurut. Teman-teman, GPS itu adalah alat bantu dari titik A ke titik B. Kita merem nggak ngerti belas. Asal nurut aja hukumnya. Nyampe nggak sih teman-teman? Nyampe. Tapi begitu kamu nggak nurut sedikit, GPS ini bisa nggak ada gunanya. Sama. Bisnis yang saya cerita di depan ini sudah GPS. Ngerti ya? Cuman pertanyaannya, Anda nurut nggak? Contoh lah di situ ditulis mesti cari agent yang bagus. Mana pernah kita nyari yang bagus? Kita asal ketok, punya mata dua, mulut satu, minyak tanah, rekrut wis. Apalagi pakai denda misalkan di kantor. Wah nggak rekrut denda, wis langsung rekrut sebaran. Betul ya? Salah satunya misalnya, halo selamat pagi Pak Wisono, kami dari Stan. Kok enak suaranya? Ya wis yuk ketemu wis direkrut. Kalau ngerekrut kayak gitu teman-teman, banyak yang mau. Tukang becak pinggir jalan itu nggak ada yang nggak mau sukses. Semua mau sukses, beneran. Coba deh, Pak mau kaya, pasti mau sukses, pasti mau rekrut terus. Tuh ya kan? Anda paham maksudnya? So nggak bisa, gitu. Anda mesti main quality dulu. Justru karena dia berkualitas, dia bisa menjadi kuantitas, jadi banyak. Ya,
Pak, saya pernah dengar quantity jadi quality. Benar, kalau Anda hidup sendirian. Kalau Anda mencoba-coba, kalau Anda nggak punya leader, kalau Anda nggak ada sistem, Anda nggak ada yang ngasih tahu. Benar, Anda harus quantity jadi quality. Dari situlah Anda belajar sesuatu kan. Akhirnya pelan-pelan Anda menjadi quality. Teman-teman, ini sudah ada leader. Ya, kita yang dulu main quantity jadi quality. Kita sudah nyaring nih, ini ceritanya sekarang kayak gini. Udah, kita kasih Anda sekarang shortcutnya gitu. So seharusnya kalau Anda yang hari ini joinnya zaman-zaman sekarang, harusnya kemungkinan Anda kalau suatu hari nanti sukses 5-10 tahun lagi, Anda jauh lebih sukses dari kita. Kenapa? Karena waktu join Anda nggak sistem otodidak. Anda sudah ada yang ngasih tahu formulanya seperti apa. Sedangkan kita kan otodidakan semua, nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, gitu ya. Nah, itu yang kita kasih ke Anda semua. Paham teman-teman soal sistemnya BOP Prudential? Paham ya? So gampang nggak? Yang calon UN gampang nggak? Gampang nggak? Gampang. Nah, kenapa kok setiap kali ada rekrut kok mesti ngawur? Kadang malah Grand BOP Anda nggak ngundang. Kemarin Grand BOP kan lo? Ya. Yang hadir siapa? Banyak? 60-an. 60-an. Teman-teman, tadi saya bilang ya, bisnis ini adalah kita suatu hari jadi, kemudian kita juga cetak orang jadi, dan yang kita harapkan AM kita pun nanti akhirnya cetak, betul ya? Nah, ini format yang kita mau di ujung akhir bisnis ini. Nah sekarang coba lihat, gimana Anda punya AM? Ini kan Anda, ya. Gimana Anda nanti bisa punya AM kalau Anda selama ini nggak pernah rekrut? Gimana Anda bisa bikin orang itu jadi AM kalau rekrutannya pun orang-orang tidak berkualitas? So teman-teman mesti mikir mulai sekarang. Anda bukan disuruh jualan asuransi, bukan. Coba ya Anda bandingin. Kenapa ya kok leader Prudential jauh lebih kaya daripada leader-leader kompetitor? Anda pernah nggak berpikir? Kompetitor kan banyak tuh, perusahaan M, perusahaan A, perusahaan S, apa aja lah banyak. Anda pernah nggak investigasi? Kok income kita jauh lebih besar daripada income orang sana? Pernah mikir nggak? Kan sistem sama, komisi sama, overheading sama. Kok bisa beda ya? Jawabannya satu. Karena di kompetitor, walaupun leader, mereka masih sibuk. Itu jawabannya. Dan ketika mereka jualan, mereka nggak mau tangan tim. Padahal income terbesar berada di yes. Paham? Saya buktiin Anda sekali lagi kalau income tim itu besar. Lihat ya. Saya kasih Anda contoh. Ini jualan terus. Yang ini jadi AM. Ya, saya sudah pernah tunjukin di M3 ini rasanya. Tahun pertama jualan 600, income-nya 20 juta per bulan. Tahun kedua jualan lagi 600, income-nya 40 juta per bulan. Ini sudah saya anggap komisinya 40%, harusnya nggak 42 ya. Saya ke 40 supaya bulat ngitungnya gampang, dan saya anggap persistensi bagus, gak ada yang lapse. Ya. Tahun ketiga jualan lagi 600. Anda tahu income-nya cuma 42,5, bukan naik jadi 60. Tahun keempat jualan lagi 600, bukan jadi 80, 45 juta aja. Tahun kelima jualan lagi 600, cuma 47,5 kok. Nggak gede. Coba perhatikan. Tetapi begitu dia capek, tahun ke-6 nol gak jualan, dari 47 bisa turun jadi 25. Suruh lagi gak jualan, 5 juta. Teman-teman mau yang mana milihnya? Ini loh nasibnya orang jualan. Sekali jualan, akhirnya harus jualan dengan prestasi yang besarnya sama aja. Dengerin ya, dengan prestasi yang sama besarnya, itu cuma mempertahankan income, bukan naikin income. Jadi kalimatnya apa tadi? Dengan prestasi yang sama, tujuannya cuma mempertahankan, bukan menaikkan income. Padahal tiap tahun suruh jualan 600, gampang nggak? Kalau kelasnya sekali closing 20 juta per bulan gak apa-apa, ya kan? 5 orang bisa usah kerja. Lah kalau ini gopek jingan teman-teman. Bisa saya teman-teman, gitu ya. Serius. 5
Lo beneran, ini saya hidupnya tiap hari ngurusin klaim rumet. Loh ya kan? Teman-teman coba bayangin sekarang AM. Ya, gampangnya aja lah. Begitu dia punya agen, ya, punya agen, naik jadi UM dengan nilai pas 300 juta, off ridingnya 30%, dapat 90 juta. Begitu dia jadi UM, pas lagi, nggak usah gede-gede, 900 juta, off ridingnya dia 18%, 162 juta. Begitu dia jadi SUM, pas aja, nggak usah lebih-lebih, 2,7 M, dia dapat 9%. Ini jadinya 243. Saya jumlah sudah setengah M. Cuma butuh 3 tahun tok dan pas-pasan. Udah kayak gini, apa nggak kepingin cepetan jadi AM? Padahal jadi AM, dia cuma ini tok. Cuma begitu. Kalau Anda memang punya otak, punya mata, dan punya mental pengusaha bisnis, Anda lihat penjelasan saya kayak gini. Ambil keputusan apa? UM bukan masalah Isa apa enggak. Syukur lah Isa, gak Isa coba lagi teman-teman. Bukan, harus UM. Kenapa? UM-an tuh, bener kan? Sudah jalan setengah tahun kok, bener nggak? Ya, mungkin yang baru join punya pikiran, Pak, apa saya layak Pak jadi UM? Saya lo baru join 1 bulan, saya lo baru join bulan ini. Teman-teman, bukan masalah berapa lama jadi agent, ya, bukan masalah berapa lama jadi agent. Tapi ketika kamu nanti jadi leader beneran, bisakah kamu terima kenyataan bahwa kamu hari itu sudah jadi leader? Dan apa tugas leader? Anda harus diterima itu. Saya kasih contoh maksud omongan saya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang wanita dan seorang pria menikah di usia muda umur 18 tahun. Secara teori kalau lihat usianya, siap gak mereka jadi orang tua? Nggak siap. Why nggak siap? Karena Anda pasti punya pikiran, umur segitu masih suka have fun, betul? Artinya apa kalau dia masih suka have fun? Mereka berdua nggak menerima kenyataan bahwa mereka hari itu sudah married gitu loh. Kalau dia sudah married bahkan punya anak, mereka harus terima kenyataan bahwa mereka sebenarnya seorang orang tua. Apa tugas orang tua? Nggak mungkin dong have fun terus, betul? Betul nggak? Sama. Sekarang kalau Anda hari ini jadi agent baru, ya, wih jadi agent 10 tahun, ciami pasti jadi leader, betul? Wih jadi agent ini matang sorong, ya kan? 10 tahun, bener nggak? Loh bener nggak? Apa memang Anda yakin kalau dia jadi leader pasti leadernya baik? Belum tentu, betul ya? So kuncinya cuma satu. Kalau memang ada suatu hari jadi leader, bisakah Anda menerima kenyataan bahwa hari itu Anda sudah seorang leader? Apa tugas seorang leader? Jalan ngomong gitu loh. Ngerti ya? Leader memang mungkin harus fokus di tim. Dia harus berbaik hati. Dia harus mau berbagi. Dia harus benar-benar caring. Ngerti ya? Bukan caring untuk kepentingan pribadi, tapi caring untuk kepentingannya dia. Teman-teman, jangan jadikan tim Anda sebagai sapi perahmu. Ngerti kan? Tapi buat dia sukses, otomatis kita pasti sukses. Tetapi kalau kamu bikin dia jadi sapi perahmu, kamu gak akan bikin dia sukses. Kamu akan sukses sendirian. Contoh aja yang sering terjadi. Leader bikin agent jadi sapi perah. Caranya apa? Gampang. Prospek kamu mana? Ayo cepetan, tak boleh kabeh. Saya nambah api gak? Nambah. Dia juga nambah api kok kelihatannya hari itu. Tapi apa dia dapat skill? Nah. Apa dia dapat experience? Nah. Kasih dia kesempatan untuk punya experience. Experience ditolak, experience dipending, apapun lah yang jelek, dia harus terima. Ya, kalau dia nanti sedih sambatan, bukan terus waduh, kok dia apa sih sampai ini? Bukan kayak gitu, ya. Tapi kita akan jadiin dia, bener nggak? Biasalah, lu baru digituin. Lu tau nggak? Dulu, wah, ya kan? Terserah ini mau dulunya cerita fiktif, cerita ada kulaan sama orang, ya terserah gitu. Pokoknya tugasnya gede nanti kan. Sama kayak kita hari ini ngomong sama anak kita, bener nggak? Kalau anak kita hari ini jatuh, masa kita marah? Kok bisa sih cek goblok sih kamu sih? Masa kayak gitu kan? Kita pasti gede nantinya dong, bener nggak? Biasalah, apa lu dulu, betul? Mau ini cerita beneran apa enggak? Don't care. Yang penting cerita ini bikin berhasil orang yang saya ajak ngomong ini jadi gede artinya. Teman-teman, bukan bikin dia jadi sapi perah kita supaya kita sukses, tapi punyailah hati yang tulus bikin dia sukses. Karena kalau dia sukses, kita pasti
sukses. Betul? Kita handle anak kita nggak selalu enak terus teman-teman, betul? Sometimes kita pukul kok, betul? Sometimes kita marahin, kita ngomelin. Hal yang sama terjadi di titik. Ya, jadi menjadi seorang leader jauh lebih berat daripada jadi seorang orang tua. Kenapa? Orang tua punya hak untuk mukul, tapi leader nggak punya hak untuk mukul, ya kan? Orang tua punya power untuk bikin anaknya mau nurutin dia, tapi leader nggak punya power untuk suruh asal nurutin dia. Bagaimana Anda bisa punya tim yang mau loyalitas sama kita tanpa harus kita paksa, tanpa harus kita kasih power kita. Nah, teman-teman, itu harus Anda pelajari dalam 6 bulan ini. Ya, Pak, 6 bulan kan waktu singkat, cukup nggak saya belajar? Teman-teman, sama kayak orang pacaran. Pacaran 6 tahun, tapi ketemu sebulan sekali. Bandingin kualitasnya sama yang 6 bulan pacaran, tiap hari ketemu pisah pas tidur toh. Ya apa kira-kira? Lebih kualitas yang mana? 6 tahun setiap bulan sekali, atau yang 6 bulan setiap hari ketemu pisah pas tidur toh? Yang mana teman-teman? So, kalau Anda mau bisnis ini benar-benar berhasil, ya, jalani tiap hari activity prudential setiap hari, setiap waktu, ngerti nggak? Punyailah satu belief, kalau nggak di prudential mau sukses gimana gitu. Ya, teman-teman, saya kalau sharing di Grand BOB, saya selalu bilang, memang bukan prudential bisnis yang terbaik di bisnis di dunia ini. Mungkin bisnismu juga bagus, tapi tolong kasih tahu saya, ada nggak yang lebih bagus dari prudential yang ini saya cerita? Kalau ada yang lebih gampang, ada yang lebih cepat, Anda infoin saya pasti jalani bisnis itu. Karena nggak ono teman-teman. Ya bisnis paling gampang, ya kan? Orang gagap bisa sukses, loh, nggak punya market bisa sukses, ya kan? Saya buktinya gitu. Nah, so kalau Anda nggak gagap, Anda punya market, Anda punya chance jauh lebih gede daripada saya. Ngerti ya? Nah, sekarang pilihannya cuma, ya Anda ini mau apa gitu loh. Nggak semua orang loh teman-teman mau kaya, ya. Jadi kita butuh orang yang kaya. Saya pernah dengar kalimatnya sampai itu Gary Kinder. Dia bilang bahwa ada beberapa orang yang berkata happiness is number one, betul. Tetapi teman-teman, dia bilang di bisnis seperti ini kita butuh orang yang money is number one. Beneran, itu yang ngomong bukan saya loh, Gary Kinder. Jadi kalau mau komplain nggak, email aja ke Gary Kinder. Gary Kinder itu yang ngomong. Di bisnis ini Anda butuh tim yang menganggap money is number one. Ngerti ya? Nah, kalau saya gabungin jadi satu, ya happiness plus kaya, itu baru sempurna. Ya? Jelas teman-teman sampai sini? Jelas? Jadi udah kebayang strateginya mau apa ini, mau jadi UM? Ya? Makin banyak orang yang di sini, doa saya nggak mungkin yang naik cuman, nah itu loh maksud saya. Ngerti ya? Makin berkualitas yang kamu rekrut, pasti bukan 4 naik 2, mungkin 4 naik 4. Ya, kalau 4 mau naik 5, wah ini ajaib, miracle beneran, ya kan? Ya apa cara bisa 4 naik 5, ini luar biasa. Ya, paham ya? Orang bagus pasti bawahnya juga orang bagus lagi. Sama, orang jelek kamu masukin timmu, bawahnya juga orang jelek. Kita nggak butuh rame-rame, kita butuh quality. Ya, dari quality akan muncul quantity, dan kuantitinya pasti bagus. Ya, di balik angka 150 ini ada skill. Di balik angka 150 ada experience, ya, dan dua-duanya ini ujungnya apa? Perubahan di kita. Kalau kita berubah, ibarat kita mau mancing di laut, ikan besar, umpannya nggak mungkin keroto sama cacing teman-teman, ya, pasti ikan seger lagi, dan itu mahal. Sama, kalau kita mau rekrut orang bagus, kita harus berubah, ngerti ya? Jauh jadi lebih keren gitu, ngerti ya? Loh Pak, kok ngomong materi-materi gini? Teman-teman, bukan ngomongin materi, tapi Anda percaya saya, di hukum komunikasi pun nomor 1, 60% itu tergantung fisik kita dulu, penampilannya kayak apa. Itu komunikasi bisa lancar. 30%-nya baru intonasi, 10% baru materi. So kalau Anda penampilan not good, Anda susah cari orang yang bagus. Oh Pak, pernah kok bisa dapat? Ya, tepaan. Kebetulan nggak bisa diulang terus-terusan. Ngerti? Paham ya mas saya? Kita harus cari sesuatu yang pasti kita bisa capai gitu. Ya? Jelas ya? Soal ini? Ya? Ayo, yang mau jadi UM sekarang berdiri. Saya mau lihat. Ayo. Coba yang mau UM. Ya. Nah. Dengerin ya teman-teman. Ini yang UM ya.
Anda yang berdiri ini, yang punya anak coba angkat tangan. Yang punya anak. Ya, yang punya anak ya. Oke, tetap angkat tangan. Ya, saya kasih tahu Anda sekarang yang angkat tangan ini. Anda punya anak kan? Ya. Jawaban sini cek, punya anak kan? Ya. Kalau anakmu tahun ini nggak naik kelas, kamu sedih nggak? Sedih nggak? Sedih kan? Nah, bayangkan itu pada jumlah satu kelas kira-kira sekarang berapa orang? 40. Yes, 40 lah, ngomong paling banyak. Saya kasih contoh ya. Dari 40 siswa satu kelas, lo ayo angkat tangan yang punya anak. Josungan enggak apa-apa. Nah, ini masih pagi kan kira burger ya. 40 ya. Bayangin ya. Saya mau benerin perasaanmu dulu teman-teman. Dari 40 siswa gak naik satu, berarti kan anakmu nomor 40, bener kan? Gak naik itu, kamu sedih, katamu gitu kan, betul kan? Jadi, tak kasih tahu ya. Prudential itu kalau naikin orang promosinya setahun itu bunyinya ribuan, bukan 40 loh, ribuan. Kalau kamu tadi dari 40 gak naik satu, kamu yo sedih. Bisa bayang no gak kalau anakmu tahu dari ribuan papai mamai gak masuk? Pikiran lah, ngerti ya? Mungkin bisa dituatap nunda sih. Kok ya iso jadi anaknya mau ngingking gitu nanti ya maksudnya paham ya? Angkatannya diturunin. Nah, yang belum menikah nah, pesan saya ya, ini kan belum menikah ya, ini pesan guyonan tapi ya rada serius ya. Ojo susu kawin sih, jadi AM pandangannya lebih lebar. Ya ini guyonan tapi serius, terserah anakku ya apa ya, jolis ya. Teman-teman ya, Anda yang calon UM ya, saya mau info Anda. Coba omongan saya ini kan sederhana ya, saya ngomong nggak sampai sejam. Teman-teman dipikir, benar nggak ya omongannya Pak Wibi? Ada tak sing jauh lebih gampang, 4 tahun garanti 100 juta, garanti loh saya ngomong. Bukankah kalau pasti UM, pasti SUM, pasti AM, pasti loh ini naik loh, nggak ada cerita nih akumulasi loh, ini pas. Kan janjinya 100 juta itu udah terhitung, betul? Teman-teman tinggal 3 step tok loh, Anda nggak niat lari ini mau ngapain gitu, ngerti ya? Ini gampang banget. Saya benar-benar thank you Tuhan pertemukan saya dengan Prudential, beneran, karena di situlah saya punya kesempatan jadi kaya. Ya, kaya saya bukan saya nikmati, saya bisa bikin mama saya bangga, ngerti ya? Saya bisa bikin istri saya, anak saya, saudara saya, semua jadi bangga dengan kesuksesan kita, ya kan? Bahkan saya sering, oh iya mana Bu itu, Bu Rosa? Nggak kata ya? Saya tidak ingat Bu Rosa. Oh sudah saya. Nah, ini semua sudah tahu Bu Rosa nggak? Ada? Tahu. Masa kalah sama Bu Rosa? Bu Rosa umurnya berapa? 65. Berapa? 65. 65. Anda kan belum 65 semua. Dari tenaga pasti menang siapa? Menang dosa. Betul ya? Menang dosa. Iya kan? Dari desire-nya loh, desire. Menang Ngerti dosa. desire. Mau si Dorjo nggak ngerti desire pasti. Pasti pengen apa sego rawu pasti. Kau nggak ngerti desire. Nafsu. Nah nafsu. Iya. Masih menang dosa. Oh, ngerti ya? Teman-teman beneran loh. Saya paling terkesan tuh lihat Bu Rosa. Kenapa? Karena beliau dulu pertama kali di kantor itu naik Vespa loh teman-teman. Beneran. Dan suaminya nggak pernah loh mau masuk, mesti di teras. Saya setiap datang, meski saya ngajak, ayo Pak masuk, enggak, sini aja. Beberapa tahun kemudian mobil Xenia apa kan saya pertama beli? Xenia ya. Begitu beli Xenia, nggak usah dikongkon masuk, bojone masuk nyelonong. Tapi saya bangga gitu loh, dari Vespa aku jadi Xenia. Ngerti ya? So teman-teman, di bisnis ini banyak orang berubah. Ya, saya Pak Kando, ya itu sampai itu Ida itu dulu nggak kayak gitu. Dulu kayak gini.
Nah, serius, banyak yang berubah di bisnis ini. Ya, makanya teman-teman yang lama kayak Johnny Dancer gitu. Ini apa sih gini terus gitu loh, saya juga bingung. Seksi tuh. Ngerti ya? Ya terus beneran, ini kan orang-orang senior ini. Ko Johnny, ya sampai gimana, sama? Tadi yang di belakang siapa di? Bintoro. Ini orang-orang lama. Ada museum, di museum loh. Serius loh. Ya Anda mau ngapain gitu loh di bisnis ini kok gini-gini terus. Sama di agensi kita di SBS 10 juga banyak orang-orang kuno yang tetap kayak gitu. Sama loh. Rocky lagi. Si anak band. Itu orang kuno juga. Saya curiga teman-teman ya, mereka ini memang nggak suka duit. Tempo. Ya kalau saya suka duit, mereka saya nggak suka duit. Ya, Anda jangan contoh yang jelek. Itu tetap ambil positifnya. Positifnya apa? Lek museum ya jadi kayak ngono-ngono toh, ya kan? Anda mesti katakan, wis berubah total. Paling lumayan bisa bejas, ya kan? Berubah, ya kan? Perubahan positif juga banyak. Anda ambil yang positif gitu. Ya? Biasanya enggak. Setahu saya 8 kali di sini, paling 10 kali nggak hadir. Hari ini dia hadir. Kasih close dulu. Oke, sampai sini Anda mau tanya apa? Penting saya tanya apa yang ada di undang-undang dalam hatimu apa? Ayo tanya, terutama yang calon-calon di ini. Ayo, kamu mau tanya, iya Bu.